Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Rimar yang baru saja membawakan lagu Biasa-biasa saja tapi penampilannya luar biasa dan juga didampingi oleh wanita. Setelah ini kita masih punya agenda seru yang tidak kalah menarik nih pemirsa. Yaitu sesi talk show yang kedua. Pastinya akan penuh dengan wawasan, cerita yang seru dan inspirasi dari perempuan-perempuan hebat negeri ini. Nah mungkin pemirsa penasaran kira-kira kalau tadi sesi talk show yang pertama bicara soal peran perempuan dalam keluarga, dalam membahas mental health perempuan juga. Kira-kira nanti di sesi talk show kedua ini kita akan membahas apa ya dan narasumbernya siapa aja. Nah kalau gitu untuk memandu jalannya talk show ini saya akan mengundang kembali teman-teman saya, rekan-rekan saya moderator yang cantik dan juga inspiratif. Langsung saja mari kita sambut Anisha, Dasuki dan Desvita Bionda. Terima kasih Serekalina. Makin kesini semakin terasa aura luar biasa dari ruangan ini, penuh energi, penuh semangat. Dan yang terpenting dipenuhi oleh perempuan-perempuan luar biasa, perempuan-perempuan hebat yang siap jadi bagian dari kebangkitan ekonomi Indonesia. Betul sekali Anissa, dan tema kita hari ini masih tentang perempuan, peluang dan tantangan dalam mewujudkan kebangkitan ekonomi 2025. Bukan cuma sekedar topik diskusi, tapi realitas yang kita jalani. Dan siapa lagi kalau bukan perempuan yang selama ini jadi motor penggerak di berbagai lini. Betul, dari UMKM, inovasi digital sampai ke pemimpinan strategis. Perempuan ini sudah ada di mana-mana, tapi kita juga tahu untuk bisa ada di titik itu ada banyak perjuangan yang harus dilalui oleh perempuan. Tantangan masih ada, tapi justru disitulah titik pentingnya. Dan karena itulah sesi talk show ini jadi momentum penting. Kita akan ngobrol langsung dengan sosok-sosok yang bukan cuma inspiratif, tapi juga membuktikan bahwa perempuan bisa ada di depan membawa perubahan yang nyata. Gak sabar banget sih kita untuk dengar langsung insight dan cerita dari para narasumber. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita panggilkan perempuan-perempuan luar biasa yang hari ini akan berbagi kisah, visi dan aksi nyata mereka untuk Indonesia. Let's give our warmest welcome untuk para narasumber inspiratif kita hari ini. Ada Alessandra Asma Subrata, pebalap luar biasa. Atlet, silakan. Selanjutnya, Mbak Vera Anggraini, desainer and founder Vera Kebaya. Kemudian tadi pemenang ya di salah satu penghargaan di awarding malam hari ini, Pratiwi Novianti, aktivis sosial. Baik, dan hari ini kita akan kembali berbincang dengan tema yang sangat strategis dan syarat makna tentunya, yaitu perempuan, peluang dan tantangan dalam mewujudkan kebangkitan ekonomi 2025. Dan tema ini bukan hanya refleksi dari realitas tapi juga panggilan aksi, karena masa depan ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi dan kepemimpinan perempuan.
Baik, saya langsung ngajak ngobrol Mbak Alexandra Asma Subrata. Mbak sebagai salah satu dari sedikit pembalap perempuan, kau boleh tahu ada berapa ya sekarang pembalap perempuan Indonesia? Masih bisa kehitung jari nggak? Masih bisa kehitung jari lah kalau untuk yang aktif ya. Tapi mungkin banyak juga beberapa perempuan yang baru mulai. Ada juga yang masih adik-adik juga ada. Ada juga udah agak senior. Mungkin saya udah agak senior gitu ya. Tapi ini role modelnya pasti. Enggak juga lah, mungkin banyak juga sebenarnya pembalap-pembalap perempuan lain dan sebenarnya tidak hanya pembalap perempuan tapi di dunia otomotif itu sebenarnya banyak peran-peran perempuan penting lainnya. Bagaimana Anda bersaing di dunia yang didominasi oleh laki-laki atau bahkan konotasinya tuh laki-laki banget gitu. Gimana Anda bersaing? Menjadi minoritas gitu ya di dunia otomotif itu menurut saya sebuah tantangan yang luar biasa gitu ya. Saya bukan memilih untuk balapan melawan laki-laki, bukan. Tapi mau nggak mau gitu. Karena kalau saya misalnya, saya menjadi seorang atlet gitu ya. Saya mau balapan lawannya perempuan sendiri. Tapi nggak ada yang daftar selain saya, nggak mungkin kan gitu. Jadi mau nggak mau saya memang harus lawan laki-laki gitu. Memang itu bukan pilihan, tapi bagaimana cara saya berjuang untuk tetap berada di dunia otomotif. Saya udah hampir 20 tahun berada di situ. Kadang-kadang kita suka kalah dengan pikiran kita sendiri gitu. Saya nggak pernah membeda-bedakan saya dengan pembalap laki-laki. Jadi saya nggak mikir, saya kan pembalap perempuan. Saya nggak mengambil embel-embel itu. Saya memikir adalah ya udah saya pembalap, lawan saya juga pembalap gitu. Jadi saya tidak menambahkan saya itu pembalap perempuan, mereka itu pembalap laki-laki. Takutnya membuat mindset saya berat kalau seperti itu. Jadi untuk saya terus keep going, berada udah sampai 20 tahun di dunia balap ini, saya merasa itu bagaimana cara saya melawan diri saya sendiri. Mbak Alex, pernahkah merasa didiskriminasi, kemudian down? Bagaimana cara Anda untuk bisa bangkit kembali? Pastinya pernah gitu ya, macam-macam lah. Mulai dari yang hanya diomongin, sepertinya dia nggak bisa, sepertinya dia nggak mampu gitu ya. Itu lumayan sering lah gitu. Tapi bagaimana saya menutup kuping saya untuk tidak mendengarkan hal-hal negatif seperti itu gitu. Karena saya merasa di bidang apapun mau lawan saya juga perempuan, tetap akan ada orang yang ngomong yang enggak gitu. Jadi gimana saya tetap fokus ada goal saya dan menghiraukan mereka gitu. Saya mengabaikan mereka gitu. Jadi saya akan tetap jalan terus. Iya, luar biasa sekali ya. Kalau tadi kita sharing dengan seorang atlet yaitu dari dunia olahraga, kita mungkin sekarang ingin sharing dari dunia bisnis ekonomi ya, dari fashion designer yang sudah tak asing lagi, ada Mbak Vera Anggraini selaku founder dari Vera Kebaya yang kita tahu memang memulai bisnisnya dari nol begitu ya Mbak ya. Kalau boleh tahu dari mana sih mendapatkan inspirasi? Tentunya kan tidak mudah ya dengan persaingan fashion design sekarang ini sudah mulai banyak. Dari Mbak Vera sendiri, dari mana Mbak dapatkan inspirasi tersebut? Selamat malam buat semua yang hadir. Kalau ditanya inspirasi itu muncul karena kondisi yang membuat saya berpikir kalau kita ingin maju, kita harus nggak pikir macam-macam, bergerak aja, jangan diem, coba berkreasi, kreatif, apapun yang bisa kita berdayakan kita lakukan. Sempat gak sih ada perasaan, wah saya takut tersaingi nih dengan fashion design ini atau itu begitu? Kita gak usah berpikir bersaing, tapi coba lakukan apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan biar masyarakat ataupun apresiasi orang akan menilai. Jadi jangan pikir kompetisi segala macam, lakukan aja yang terbaik. Udah gitu aja. Luar biasa sekali, boleh berikan tepuk tangannya. Selanjutnya saya ke Tenovi. Tenovi, kenapa pada saat terjun ke dunia sosial memilih untuk ngurusin ODGJ? Enggak takut teh? Sebenarnya waktu itu 2020 pada saat pandemi, itu awal mulanya saya unpaid leave karena saya terbang waktu itu masih jadi pramugari. Terus saya melakukan kegiatan sosial. Dan saya melihat ODGJ itu orang yang benar-benar butuh bantuan kita. Karena mereka untuk makan aja mereka lupa. Bahkan namanya dia lupa. Jadi saya berinisiatif sebagai kita sehat, kenapa enggak kita menolong orang-orang di luar sana, apalagi khususnya ODGJ. Seperti itu. ODGJ pertama yang ditangani Teteh. Apa ada pengalaman khusus nggak? ODGJ yang pertama tuh di Tasikmalaya, waktu itu bareng sama Irfan Hakim.
Itu ODGJ maaf sekali kakinya dia patah dan kotor banget, rambutnya gimbal. Dan pada saat itu kita di mobil losbak, kita kan evakuasi. Dan ODGJ itu hanya mau sama saya. Saya perempuan sendiri di situ. Karena waktu itu ada Rian TV, ada Irfan Hakim. Dan akhirnya saya meluluhkan ODGJ itu untuk mau dibersihkan. Luar biasa sekali, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Untuk para perempuan inspiratif. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi untuk Mbak Alexandra dan juga ada Mbak Vera dan Teh Novi sudah hadir dan sharing bersama kita tentunya ya. Selanjutnya kami persilakan dengan segala hormat untuk kembali ke tempat duduk. Dan terima kasih banyak.